Halo Mas Imam. Oke, 82 dan 595 3948. Gimana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Ahmad Fatoni, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Alhamdulillah. Silakan memperkenalkan diri. Ya. Ana Ahmad Fatoni dari Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Ustaz. Pak. Iya. Silakan yang lain memperkenalkan diri. Halo. Diinfokan, ini narasumber internetnya lagi lemot dulu ini. Pak Yai Hendro udah masuk belum ya? Pak Kiai sudah, Pak Indro. Ini Pak Yai Hendro, Pak. Berarti 215. Ini. Pak Yai Zirin. Pak Yai Zirin. Waalaikumsalam. Iya, ini jalan ini kayaknya alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra tolong direkam ya. Pak Toto, jangan serius-serius amat Pak Toto. Ini saya lagi belajar bertani nih. Nonton dulu. Sambil nunggu acara ya. Iya. Jadi nonton Imah Noong tuh. Tuh, Imah Noong sekarang lagi belajar apa namanya menanam padi. Wah, Padi apa? Ketan, Pak? Enggak tahu. tanam di tanah apa? Gimana, Pak? Ketan, IR. Ini sedang uji coba ini, lagi uji coba pertumbuhan apa namanya berbagai tanaman berdasarkan temperatur. Nah,
Ini lagi nyoba lele. Lagi nyoba-nyobain aja. Kalau udah gede, diundang Pak Hendro lelenya. Siap, nanti saya bikin acara Zoom untuk bakar lele ya. Mana Pak Rusli, sehat? Sehat Bapak. Alhamdulillah. Ini ada Pak Ahmad Fatoni, sehat Pak? Yai. Ya, alhamdulillah. Oke. Wah, ini Mataram. Gimana teropongnya Mataram? Sehat walafiat teropongnya Pak Bemi. Alhamdulillah nggak mati teropongnya. Ya, harus dicekin terus juga Pak. Iya, kuncinya ke bawah mahasiswa kemarin. Iya. Oke. Mas Nupus mana Mas Nupus? Hadir. Hadir. Mas Imam Belum. belum. Wah, teknisinya. Ini udah live di YouTube ya? Pak Hendro, Ya. Pak Rupin agak sulit ini internetnya Pak. Bentar. Barusan info ke saya. Iya. Ya. Lagi coba terus. Pak Marufin di kampung Pak ya? Di Jakarta. Oh Jakarta. Ya kampungnya Jakarta. Ya, kampung Jakarta Pak. Kasihan susah sinyal di Jakarta. Kuotanya kali. Nanti rukyat akhir bulan kayaknya bisa di live ini. Ya bisa setuju sekali. Nanti kita coba live juga lah dari sini dah. Tapi yang pas tanggal 30 ya, kalau tanggal 29-nya kan di bawah UFO kan. Iya. Tanggal 30 kita coba live nanti ini. Ya, tanggal 30 udah agak lumayan Kiai tingginya. Pak Mas Ahmad Raji. Fatoni, di mana sekarang Pak? Saya di Pengadilan Tinggi Agama DKI, Ustaz. Oh sekarang di DKI nya. Oh iya. Harus saya telepon dulu Pak Marufinnya. Ini mau pakai laptopnya Pak anaknya katanya. Agak ada trouble Zoom di aplikasi katanya di laptopnya. Ya. Coba Pak Hendro di Ini peserta belum ada 100 kan ini? Belum Pak. belum Pak. Baru 42 ini. Apa mungkin kesulitan masuknya kali? Jadi kesulitan masuk. Untuk sing takjile ya sing belum. Nggih takjile to. Mau berangkat tuh. Ini juga masih. Atau lupa itu menghidupkan videonya lupa kali. Jadi without video ada bisa gitu. Ini kan sudah ada nama tapi without video, jadi tidak ada, mereka tidak masuk. Iya. Enggak di situ di mana temannya, Net? Udah gini, kalau nek penting utangnya. Ya, ini di rumah rasa jam 9 bukan.
Lain di rumah Pak Helmi, ini apa? Belajar ilmu palak ini. merasa PBNU. Oh, di jalan. Oh, di mana? Di mana? Di PBNU. Oh, di katanya Yang bakor sesana itu. Oh, sana ya, ya. Tapi pengurus PBNU. Oh, langsung itu ya. Ini langsung ini. Oh. Jadi dua lah. Oke, Cyril. Pak Cyril. Ya. Halo, Pak Cyril. Hidupkan videonya dulu. Ini videonya, fotonya sudah, tapi videonya belum. Namanya sudah. Ismail ini Ramadan puasa atau enggak ya? Tambah bulet aja nih. Wah, ada ajengan Pondok Labu ya. Aman ini, ada yang jaga di Pondok Labu itu. Pak Kiai Ismail itu. Beliau selalu hadir, Pak. Di Ahad kemarin juga hadir. Baca WA yang di Hakim Tinggi, Pak. Kemarin alasannya itu kan wakil mereka tidak dapat THR. Dan ternyata mereka dapat THR. Baca gitu. Jadi nggak ada alasan untuk dijawab aja komen saya dengan Pak Mulyadi itu. Ibu yang ada pertemuan dengan panitia sekretaris 2 orang. Tunggu Melmi, dulu buka deh. Ternyata nggak mau, ya udah. Berapa? Itu kan pegawai honorer tersebut 3,3 Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu masuk tuh. Salam. Ya. Suara Pak Maruf itu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bisa Pangapunten. masuk, Pak, monggo. Nggih, pangapunten ada masalah terus. Ah, itu udah Pak Marupin. Nggih. Bentar nggih. Pak Rusri. Bentar, Pak. Testing. Halo. Ya, halo. Betul Ya. sekali Pak Rusli.
Sudah? Besar kecil Pak, suaranya Pak? Suaranya Pak Rusli yang kecil. Kecil ya? Iya. Udah gede. Udah gede, Pak. Sudah? Iya. Udah. Pak Nari suaranya? Iya, bagus. Bagus ya. Iya. Pak Lupus mana? Om Lupus? Hadir. Iya. Ini Silakan kayaknya Pak. suaranya harus di mute semua ini. Kenapa? Ya. Suaranya kayaknya harus di mute semua. Iya, di Coba semua dulu. ya. Unmute biar Iya. nggak bisik. Ya, coba dulu. Mas Lupus gimana? Halo, Ya. siapa? Masih di jalan. Mau ikut aja. Mas Lupus? Dan hadir Pak. Ya, gimana? Ini selain narasumber, moderator, host ini kayaknya mending di unmute semua suaranya Kenapa? biar nggak ganggu Pak. Caranya ya. Yang bisa Kalau Pak Bapak nggak Hendro. usah, Bapak kan moderator. Ya, Kalau Bapak Yang bisa- biarin aja selain Bapak sama Pak Ma'rufin. Itu, yang iya. ngadain. Iya. Mas Hendro kali. Iya, yang bisa. Yang bisa Pak Endro. Dari itu apa? View, manage participants. Itu dari situ nanti kalau host bisa langsung mute semuanya, mute all. Yang hostnya Pak Endro ya. Iya. Gimana? Jadi Hendro. pakai view, tab view, terus kemudian pilih close manage participants. Nah, itu di situ di pilihannya itu nanti di bawah ada mute all. Kalau di host ada mute all. Oh iya, hostnya masih Pak Hendro ya? Iya, hostnya Pak Endro. Iya. Atau Juga, dilimpahkan ke tolong di mute all, Mas. Ya. Tolong di mute all. Saya mute semua. Bentar dulu ya. Halo. Ya, halo, silakan. Ya. Mas Nupus gimana, Mas? Oke Pak, udah Pak. Bisa dimulai Pak. Hah? Iya, bisa dimulai. Udah. Sudah bisa? Udah. Yang itu Kenapa? yang sama nggak? Hah? Mas Nufus, nanti tolong share screen ya. Dari tempat saya agak kesulitan. Dari tempat Oh iya, saya Pak. kesulitan. Oke ya. Ya. Bapak kan nggak ada sih masalahnya. Halo. Halo, silakan. Sudah bisa? Mas Nupus? Sudah Pak. Sudah ya? Udah. Bentar. Bisa. Saya Udah bisa. Ya. Udah jelas. sudah ya? Ya. Sudah bisa kita mulai, Mas Nupus? Sudah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasaruhu wa wala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Bapak-bapak hadirin sekalian, hadirat yang berbahagia. Hari ini kita dari pengurus Lembaga Falakiyah PBNU mengadakan pengajian. Kajian hari ini adalah tentang Ad-Dukhan, bintang Suraya, dan Ramadan di tengah wabah COVID-19. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah.
untuk para almarhum pendiri dan pengurus Lembaga Falakiyah PBNU. Di antaranya adalah almarhum Kiai Haji Rodi Soleh, almarhum Kiai Haji Irfan Zidni, almarhum Kiai Haji Ghazali Masruri, almarhum Kiai Haji Kamil Hayyan, almarhum Kiai Haji Hasan Basri Said, almarhum Kiai Haji Muhyiddin Khazin, Kiai Haji Nur Ahmad, almarhum Kiai Haji Soleh Hapsoh, dan almarhum Bapak Makhrus Mahfud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosanya. Amin. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa ya'afihim wa yu'li darajatihim fil jannah bijahil Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saat ini jam 8.48, tadi kita mulai jam 8.45. Narasumber kita adalah Bapak Ustadz Ma'rufin Sudibyo. Beliau adalah salah satu wakil sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU. Adapun kajian kita pagi ini adalah tentang Ad-Dukhon, Bintang Suraya, dan Ramadan di tengah wabah COVID-19. Kajian kita ini kita batasi hanya tentang masalah Ad-Dukhon. Apakah Ad-Dukhon itu? Yang kedua, apakah Bintang Suraya itu? Dan yang ketiga, kapan munculnya Bintang Suraya? Karena selama ini banyak termasuk ahli falak, teman-teman kita yang memprediksi akhir wabah virus corona ini dengan kemunculan Bintang Suraya dengan mengambil beberapa hadis tentang Suraya. Selanjutnya, kita juga membatasi tidak masuk dalam ranah apakah sahih atau tidak sahih terhadap hadis tentang Ad-Dukhon dan tentang Bintang Suraya. Itu nanti kajiannya tersendiri tentang masalah sahih atau dhaifnya hadis tersebut. Jadi kita hanya membatasi tentang Ad-Dukhon, tentang Bintang Suraya, kapan munculnya Bintang Suraya tersebut, yang kita akan hubungkan dengan alam semesta ini. Saya kira itu, walaupun nanti ada dasarnya dari hadis-hadis juga yang akan dibicarakan oleh narasumber kita. Saya kira itu dari kami, dari moderator. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ma'rufin Sudibyo untuk menjelaskan tentang Ad-Dukhon, tentang Bintang Suraya di tengah Ramadan ini. Untuk yang Ad-Dukhon ini saya kira kemarin ini kan ada beberapa tanggapan, ada beberapa ustadz yang menerangkan bahwa tanggal 15 Ramadan itu akan muncul Ad-Dukhon, dan sekarang ternyata malah tidak terbukti Ad-Dukhon itu muncul. Udah lewat. Udah lewat malah gitu ya. Gitu. Jadi kita batasi tentang Ad-Dukhon, tentang Bintang Suraya, dan munculnya Bintang Suraya tersebut yang dihubungkan dengan alam semesta ini, planet di alam semesta ini. Saya kira itu, dan saya persilakan kepada Pak Ma'rufin Sudibyo untuk menjelaskan sekitar 45 menit ya Pak, menjelaskannya ya. Selanjutnya kita akan tanya jawab. Oke. Itu ya. Oke. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Bapak Kiai semua, para Ustadz, Bapak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kesempatan pagi ini dengan kondisi yang insya Allah sehat, tidak kurang suatu apa, menjalankan pengajian falakiyah jarak jauh dalam mode online atau dalam jaringan
mengingat situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini, wabah COVID, dan juga memang mau tidak mau ketika kita berada dalam sebuah rancang teknologi saat ini, semua hal mau tidak mau bisa dikerjakan secara online atau bisa dikerjakan secara dalam jaringan. Ini adalah salah satu tantangan zaman atau tuntutan zaman. Almarhum Kiai Haji Khosari Masruri sering sekali menekankan kepada kita semua, kita falakiyah itu sebaiknya tidak hanya berkutat pada bulan dan matahari saja, tapi juga harus bisa mengantisipasi seperti apa perkembangan zaman ke depan. Kemudian bagaimana juga falakiyah bisa menjawab hal-hal yang banyak dipersoalkan atau banyak dipermasalahkan di kalangan umat. Termasuk yang ingin kita angkat di sini adalah salah duanya terkait dengan masalah bintang surya dan Ad-Dukhan. Mungkin bisa ditampilkan Mas Nufus, silakan. Saya juga mohon izin untuk mematikan video kamera supaya pembicaraannya tidak terputus-putus di sini. Baik. Nah, Ad-Dukhan ini cukup ramai di bulan Ramadan 1441 Hijriah kali ini. Jadi itu disebut dalam hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud, juga dikaitkan dengan hadirnya sebuah asteroid atau beberapa asteroid besar yang ada di dekat bumi pada saat itu. Nah, di sini sebagian, dan ini yang menarik sebenarnya, jadi ini sebenarnya ada di agama manapun, tapi di Islam ini menjadi cukup menarik karena sebagian di Islam itu ada yang memandang bahwa ini bukan sekedar informasi, atau mungkin bukan hanya sekedar buruan. Walaupun kita tahu bahwa peramalan kiamat, perakiraan tentang akhir zaman itu sudah banyak dilakukan oleh orang-orang ya. Tapi di sini sebagian memandang bahwa ini bukan sekedar informasi atau buruan, tapi patokan untuk bersiap-siap mengambil sebuah tindakan. Saya ambil contoh kasus spesifik adalah ini yang pernah dikomunikasikan oleh Mas Ken Setiawan, sahabat saya, yang beliau itu juga salah satu pakar terorisme. Jadi kalangan Islam transnasional, khususnya kelompok tertentu, itu menggunakan momen Ad-Dukhan ini sebagai satu patokan atau penanda bahwa itulah saatnya untuk melaksanakan aksi, atau dalam istilah mereka itu amaliyah. Nah, ini menjelang Ramadan ini ada beberapa kali penangkapan. Bahkan pada saat bulan Ramadan juga masih terjadi beberapa kali penangkapan yang diindikasikan itu ternyata mereka terinspirasi oleh adanya kabar atau informasi terkait dengan Ad-Dukhan ini. Namun itu bukan satu hal yang perlu kita angkat di sini, karena diskusi kita sekali lagi kembali ke masalah falakiyah. Di sini mohon maaf, Mas Nufus mungkin bisa mendengar saya. Mohon ditampilkan itunya, share screen-nya. Jadi terkait dengan Ad-Dukhan ini, fokus kajian dari ilmu falaknya adalah seperti apa sih Ad-Dukhan itu. Terus kemudian yang kedua, apakah ada hubungannya antara asteroid dengan Ad-Dukhan yang seperti yang dibicarakan oleh banyak orang. Dan kemudian yang ketiga, sebenarnya bagaimana status dari asteroid dekat bumi yang ada pada saat ini. Ad-Dukhan itu kalau kita mengacu pada pendapat dari para ulama, itu yang pertama memang adalah salah satu tanda kiamat. Kita bisa mengambil rujukan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ada pendapat juga bahwa itu adalah asap di antara langit dan bumi, mengacu pada peristiwa yang dialami oleh kaum Quraisy ketika mereka mengalami kelaparan ekstrim. Ya, jadi ketika mereka mengalami kelaparan ekstrim pada saat Rasulullah SAW masih berada di kota suci Mekah. Kemudian yang ketiga, mohon maaf nih saya katakan dulu. Yang ketiga, ini adalah debu yang mengepul menutupi langit. Ini menarik sekali karena ini diungkapkan oleh beliau Abdurrahman Al-Raj, dan ini ternyata dalam kajian-kajian keilmuan sekarang ini itu diindikasikan mirip dengan beberapa peristiwa yang kita kenal pada saat ini. Misalnya letusan gunung berapi, terus kemudian tumbukan asteroid, tumbukan benda langit, dan tumbukan komet, dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian perlu kita kaji lebih lanjut. Nah, mengapa kemudian pendapat yang ketiga ini cukup menarik? Karena keilmuan falakiyah modern, atau kita bisa bilang itu ilmu astronomi modern, itu menggarisbawahi bahwa, sebentar, maaf saya tampilkan dulu ini ya, tampilkan dulu share screen-nya. Jadi keilmuan falakiyah modern itu menggarisbawahi bahwa asteroid atau benda langit kecil
itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan kehidupan di bumi. Maaf, sebentar, saya cek dulu share screen. Ya. Materi nanti bisa mungkin diunggah oleh kawan-kawan di situs atau di Google Drive. Nah, saya langsung masuk ke bagian yang ini. Nah, ini adalah sebuah asteroid yang pada akhir April kemarin menjadi heboh karena cukup besar, jadi diameternya 2.500 meter. Jadi ini yang kelihatan seperti benda mirip masker ini sebenarnya adalah asteroid. Ini cuma sebagian wajahnya saja yang kelihatan. Ini difoto dengan menggunakan teleskop radio raksasa di Arecibo di Amerika sana. Jadi teleskop radio yang ukuran bukan cermin ya, ukuran piringan parabolanya itu sampai berdiameter 1.000 kaki atau 330 meter. Nah, dengan teleskop radio raksasa itu asteroid ini bisa difoto dan dia itu sedang waktu itu melintas di dekat bumi, tapi tidak dalam kondisi berpotongan, tidak dalam kondisi menuju ke bumi. Nah, di sini yang kemudian yang perlu kami garis bawahi juga bahwa memang kajian falakiyah modern, kajian astronomi modern itu mengindikasikan atau menunjukkan memang ada potensi di mana sebuah asteroid atau sebuah komet sekalipun itu bisa menghasilkan efek global, dampak global ketika dia menubruk bumi. Jadi prinsipnya sama seperti sebuah letusan gunung berapi tapi yang sangat besar. Jadi ketika asteroid besar itu jatuh ke bumi, dia akan melepaskan energi yang sangat besar, dia juga akan melepaskan debu yang sangat banyak, juga kemudian senyawa-senyawa yang sangat banyak. Ketika itu kemudian terbang ke langit, terbang ke lapisan stratosfer, itu dia akan membentuk tirai debu atau tirai tabir surya alamiah. Nah, tabir surya alamiah itu akan sangat menghambat cahaya matahari ke bumi, sehingga ketika kita berada dalam situasi itu, bumi akan menjadi remang-remang. Bukan gelap sepenuhnya, tapi remang-remang. Dalam kondisi remang-remang tertentu, fotosintesis tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa bekerja. Kalau tumbuhan tidak bisa memproduksi makanan, otomatis tumbuhannya akan mati. Berikutnya adalah hewan-hewan juga akan menyusul mati. Dan berikutnya pada gilirannya, menurut rantai makanan adalah manusia juga tidak akan bisa menghindarkan diri dari malapetaka yang sama. Jadi ini mirip seperti kalau yang kita kenal di Indonesia itu mirip dengan letusan Krakatau 1883, atau mungkin lebih mirip lagi dengan letusan Tambora 1815, tapi skalanya jauh lebih besar. Kita tahu bahwa Tambora itu adalah letusan gunung berapi terbesar di Indonesia, dan itu bahkan di dunia dalam 7.000 tahun terakhir, dan itu begitu dahsyatnya letusannya sehingga dia mampu menyebabkan setahun berikutnya itu adalah tahun tanpa musim panas karena suhu bumi mendingin akibat dari terhalangnya sinar matahari ke bumi. Baik, kita lanjutkan bahwa di sini asteroid ini kami bacakan singkat saja. Ini punya sifat adalah dia bongkahan batuan yang beredar di langit. Ini baru diketahui oleh umat manusia sejak tahun 1801, belum lama jadi. Jadi kalau kita telisik di misalnya kajian falakiyah klasik, ini memang belum dicantumkan karena memang ini objek ini baru diketahui sejak tahun 1801. Walaupun kalau mau dirunut lebih lanjut, ini sebenarnya juga sudah ada sejak awal masa tata surya. Asteroid ini umumnya tidak aktif, ya karena dia batu biasa ya istilahnya ya, tidak menyuburkan gas dan debu, dan kemudian dia punya komposisi yang sangat bervariasi, dari sangat berpori mirip batu apung sampai sangat padat mirip eklogit. Eklogit itu batuan terpadat, batuan terkeras yang kita punya di bumi. Jadi kalau kita palu sebuah eklogit, itu bukan eklogit yang pecah, tapi palunya yang bisa pecah. Nah, kalau sebuah asteroid itu memiliki lintasan yang tepat menuju ke bumi, dia akan disebut sebagai meteoroid atau impaktor. Jika dia masuk ke atmosfer bumi, kita akan menyebutnya sebagai meteor. Dan jika mendarat di permukaan bumi, baik dalam kondisi mendarat berkecepatan tinggi ataupun berkecepatan rendah, ia akan disebut sebagai meteorit. Ini adalah contoh asteroid yang telah dikunjungi oleh pesawat antariksa baru-baru saja. Jadi dia memang bentuknya seperti bongkahan batu raksasa, bongkahan batu yang terbentuk dari bongkahan-bongkahan lain yang lebih kecil. Nah, ini juga adalah wajah asteroid. Jadi ini ditunjukkan oleh sebuah pesawat antariksa yang lain yang mendarat pada tahun 2001 silam. Ini kita bisa melihat permukaannya. Jadi lebar bingkainya itu kalau kita lihat secara fotografis, itu lebar bingkainya sekitar 12 meter. Kita bisa melihat bahwa permukaannya itu sama seperti permukaan ya mungkin gunung ataupun padang pasir. Tidak ada bedanya karena memang ini bongkahan batu. Jadi kumpulan dari batu-batu yang lebih kecil membentuk bongkahan yang lebih besar.
Nah, asteroid ini yang nanti akan kita kaitkan dengan Aduhon itu umumnya memiliki orbit sangat lonjong dibandingkan dengan planet-planet. Ya, semuanya memang berpusat mengorbit pada matahari, tapi orbitnya asteroidnya lebih lonjong. Kalau orbit planet ini lonjong, tapi kalau dilihat secara lebih teliti, sebenarnya kelonjongannya kecil. Kalau asteroid untuk orbitnya jauh lebih lonjong. Dan mereka menempati 3 lokasi utama. Ada yang disebut sebagai sabuk asteroid utama, ada yang disebut sebagai Trojan Jupiter, dan ada yang disebut sebagai kelompok asteroid dekat bumi. Nah, kelompok asteroid dekat bumi ini yang punya potensi bahaya. Kemudian yang ketiga, inklinasi orbitnya itu cenderung besar. Inklinasi orbit adalah kemiringan antara bidang edar asteroid tersebut terhadap bidang edar bumi mengelilingi matahari. Karena eksentrisitasnya besar, karena orbitnya sangat lonjong dan inklinasi orbitnya besar, maka dia umumnya memiliki orbit yang tak stabil. Karena selalu diganggu oleh gravitasi, terutama Jupiter, kemudian gravitasi bumi, dan juga oleh gravitasi Saturnus. Nah, karena umumnya memiliki orbit tak stabil, dia usia rata-ratanya pendek. Jadi sebuah asteroid mungkin hanya akan bertahan selama 50-100 juta tahun di tata surya kita. Akibat bekerjanya orbit dinamika jangka panjang. Ini berbeda dengan planet. Sebuah planet itu bisa bertahan sampai miliaran tahun. Planet bumi kita itu diperkirakan sudah ada sejak 4 miliar tahun yang lalu, 3,8 miliar tahun yang silam, dan sampai saat ini masih ada, masih tetap berada di lintasannya seperti semula. Kalau asteroid tidak seperti itu. Dalam tempo 50-100 juta tahun setelah terbentuk, itu biasanya dia lenyap. Nah, asteroid lenyap dari tata surya itu karena 3 hal. Hancur bertabrakan dengan sesamanya menjadi asteroid-asteroid yang lebih kecil, hancur menabrak planet dan satelitnya, atau yang terakhir adalah dilemparkan atau terlempar keluar dari tata surya kita. Oke, ini adalah gambaran tentang orbitnya asteroid. Itu yang titik-titik putih adalah yang kita kenal sebagai sabuk asteroid utama di antara orbit Mars dan Jupiter. Sementara yang hijau-hijau itu kita menyebutnya sebagai asteroid Trojan atau Trojannya Jupiter. Jadi mereka yang mengawal Jupiter karena memiliki orbit dengan periode revolusi atau periode orbital yang sama dengan periode revolusinya Jupiter. Tapi mereka tidak bisa saling mendahului. Jadi istilahnya kejar-kejaran, tapi kejar-kejaran abadi, tidak pernah saling ketemu. Nah, sementara kelompok yang ketiga, kita bisa melihat di sini ini adalah asteroid dekat bumi. Jadi ada sekitar 1.400 yang telah dipetakan sejak hingga tahun 2013 yang lalu. Kalau sampai tahun ini ada 2020 yang sudah dipetakan. Dan ini kalau kita plot orbitnya, kalau kita gambarkan orbitnya, jadi ini di antara Mars, antara Merkurius sampai Mars, sampai Jupiter, mohon maaf, itu gambaran orbitnya kira-kira seperti itu. Jadi tata surya kita ini benar-benar padat oleh benda-benda langit yang kecil yang namanya asteroid, walaupun kepadatannya itu juga tidak seperti kepadatan butir pasir di pantai ya, karena ini lebih renggang lagi. Nah, kemudian di sini yang menarik, ketika asteroid itu jatuh ke bumi, ini semua tergantung pada diameternya. Kalau diameternya kecil, di bawah 20 meter atau maksimal 20 meter, ini seperti kejadian di Rusia. Ini adalah yang ada gambar asap melintang ini. Ini seperti kejadian di Rusia. Jadi asteroidnya meledak di udara, energinya 500 kiloton, itu sekitar 20 kali lebih dahsyat ketimbang yang terjadi di Nagasaki, ketimbang kejadian ledakan nuklir di Nagasaki. Dia meledak tinggi di udara, hanya menghasilkan kerusakan ringan hingga sedang. Kalau asteroidnya kita besarkan sedikit, kita perbesar sedikit menjadi 30 meter, ini dia akan menghasilkan energi yang lebih besar lagi. Dan mulai menghasilkan kawah tumbukan kita menyebutnya, dengan diameter hingga 1 km. Terbentuknya kawah, terlepasnya energi yang sangat besar, itu menyebabkan mulai terjadi dampak. Walaupun pada asteroid dengan ukuran 30 meter itu dampaknya masih lokal. Kalau ukurannya itu 50-100 meter, energinya lebih besar lagi, kawahnya juga lebih besar lagi, dampaknya juga mulai membesar. Kita bisa melihat batasnya adalah ketika ukurannya itu sekitar 300-500 meter. Kalau asteroidnya minimal 300 meter, itu dia bisa membentuk kawah hingga sekitar 3,5 km dan bisa menghasilkan gangguan iklim dalam skala regional hingga global. Kenapa demikian? Seperti tadi kita ceritakan di awal, bahwa ketika asteroid itu jatuh ke bumi, ada keluhan suaranya kecil. Ketika asteroid itu jatuh ke bumi, dia melepaskan energi, tapi di lokasi tabrakannya dia juga menyebabkan
debu, memproduksi debu dalam jumlah yang sangat banyak, dan itu terlempar ke atas, terlempar ke langit. Nah, yang terlempar ke langit ini sama persis dengan kejadian letusan gunung berapi, cuma volumenya jauh lebih besar. Ketika volume dan masanya itu jauh lebih besar, otomatis dia akan menyelubungi daerah yang lebih luas. Ketika menyelubungi daerah yang lebih luas, dia akan menutupi bumi karena membentuk sebuah selimut di ketinggian lapisan atmosfer. Ketika selimut itu terbentuk, sinar matahari yang harusnya sampai ke permukaan bumi akan dihambat sekali. Nah, kira-kira demikian. Dan yang menjadi menarik lagi, ketika diameternya itu lebih dari 1 km, kita akan menghadapi petaka dalam lingkup global. Jadi kisah Dufan itu sebenarnya kalau dipandang dari perspektif falakia itu seperti ini. Salah satu alternatif penjelasannya adalah seperti ini. Asteroid jatuh, diameternya katakanlah mungkin 2 km, yang akan melepaskan energi yang sangat besar, sampai 500 megaton TNT. Energi sebesar 500 megaton ini sama dengan energi yang dilepaskan ketika gunung Toba meletus sekitar 75.000 tahun yang lalu. Dan itu ketika terjadi, itu menyebabkan gangguan iklim dan skala global yang sangat parah, sampai berpuluh tahun kemudian. Hingga dampaknya luar biasa memang. Nah, sekarang bagaimana situasinya? Kalau kita menyebut bahwa sekarang ada Ad-Dukhan, dan ini, mohon maaf kok, hilang konteksnya. Menyebut ada Ad-Dukhan pada bulan suci Ramadan ini kita bisa mengatakan, mohon maaf saya stop dulu share screen-nya. Kita bisa mengatakan bahwa menurut data astronomi, menurut data falakia itu ada 4 peristiwa di mana ada 4 kejadian di mana asteroid itu berukuran cukup besar lewat di dekat bumi kita dalam 4 minggu terakhir ini. Yang pertama bulan April kemarin, pada tanggal 29 April 2020, itu yang kita sebut sebagai asteroid 19998 OR2, itu diameternya 2.500 meter sendiri. Terus kemudian yang kedua ada asteroid 2009 XO, diameternya 300 meter sendiri. Kemudian satu lagi juga baru kemarin lewat pada tanggal 10 Mei, kita asteroid 2008 TZ3, itu diameternya juga cukup besar, 300 meter. Dan nanti yang paling gede adalah pada menjelang Idul Fitri besok. Jadi bukan yang paling gede, yang paling gede nomor 2. Jadi menjelang Idul Fitri besok kita akan menemui asteroid dengan diameter 900 meter lewat di dekat bumi dalam jarak sekitar 3,4 juta kilometer. Nanti lengkapnya bisa dilihat di materi yang akan diunggah oleh teman-teman, akan di-upload oleh kawan-kawan. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi dari semua asteroid yang lewat di dekat bumi itu tidak ada satupun yang jaraknya itu lebih dekat daripada jarak bumi ke bulan. Jadi ini uniknya di sini. Dan tidak ada satupun di antara mereka itu yang punya potensi menabrak bumi dihitung mulai dari tahun ini sampai 100 tahun ke depan. Jadi tepat seperti tadi yang dikatakan Pak Kiai Rusli, moderator kita, bahwa masalah asteroid ini kan begitu selesai di tanggal 15 itu kita ada tentang Dufan, kemudian terbukti nggak ada apa-apa. Ya memang aslinya tidak ada apa-apa. Ada beberapa benda langit yang memang suka lewat dekat bumi kita, dan ini kalau kita tahu sesungguhnya skalanya, tahu sesungguhnya berapa jumlah benda-benda langit seperti asteroid itu yang lewat di dekat bumi kita, mungkin kita akan bergidik ngeri sendiri. Karena dalam tempo sehari bisa sampai 3-4 kali asteroid yang lumayan gede itu lewat. Yang ukurannya antara 10 sampai 20 meter itu sering sekali lewat. Kalau yang ukurannya gede-gede sampai di atas 300 meter memang jarang. Tahun sekali mungkin ya. Kecuali di bulan ini istimewa sekali. Di bulan Ramadan ini istimewa sekali karena mendadak ada 4 asteroid gede itu lewat di dekat kita. Walaupun dari sisi kajian falakia modern itu sampai sejauh ini tidak ada potensi atau peluang dari mereka untuk menubruk ke bumi. Itu yang bisa kami sampaikan. Terus kemudian kita masuk ke kajian berikutnya terkait dengan bintang Surya. Jadi seperti tadi digariskan Pak Moderator, kita lebih fokus ke masalah falakiahnya. Fokus di kajian falakia ini sama seperti ketika kita tadi bahas tentang fokus kajian Ad-Dukhan, bahwa itu dibatasi hanya pada deskripsinya, dan kemudian kaitannya dengan wabah, apakah itu sebuah nujum, astrologi, atau memang penanda sebuah pergantian musim. Kemudian yang ketiga adalah statusnya pada saat ini. Status adalah terbenam dan tenggelam maksud saya. Nah, bintang Surya ini sebenarnya sangat familiar di Indonesia.
Kita di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu menyebutnya sebagai lintang Kartika. Ini terkait dengan legenda Joko Tarub. Joko Tarub dan 7 bidadari. 7 bidadari itu sebenarnya berasal dari personifikasi dari 7 bintang yang ada di bintang Suraya. Jadi bintang Suraya itu bukan bintang tunggal, Bapak-Bapak. Itu adalah sebuah bintang gabungan. Kita menyebutnya sebagai gugus bintang. Gugus bintang yang berbentuk terbuka, jadi open cluster kalau dalam bahasa falak modern. Nah, di dalam gugus bintang itu ada 100 hingga 1000 bintang yang bergerombol pada lokasi yang dapat dikatakan itu hampir sama. Tapi hanya 7 diantaranya yang bisa kita lihat dengan mata tanpa alat bantu apapun. Nanti kami bagikan dulu, share screen-nya nanti. Nah, di sini kemudian terkait dengan bintang Suraya tadi, atau kita menyebutnya lintang Kartika, ini secara falak modern atau secara astronomi, itu memiliki nama sendiri yang namanya Pleiades. Lokasinya, kalau kita ingin ketahui lebih lanjut, itu berada di sebelah barat dari rasi bintang Waluku atau Orion. Atau kalau dalam istilah Arabnya, istilah astronomi Arab itu adalah Jauza. Nah, di situ terdiri dari 7 bintang yang sangat berdekatan sehingga kelihatan sebagai satu kesatuan. Dan bintang ini, bintang Suraya ini, atau kita menyebutnya bintang Pleiades ini beberapa kali disebut dalam tafsir Jalalain. Jadi ketika menafsirkan An-Najm, terus kemudian ketika menafsirkan beberapa kata terkait dengan bintang, itu para pengarang tafsir, para penulis tafsir Jalalain ini mengindikasikan mereka mengarahkan tafsirnya ke bintang Suraya. Maaf. Oke, kita lanjut. Nah, di Indonesia, bintang Suraya ini memang tidak menempati posisi yang signifikan, tapi tetangganya yang namanya adalah bintang Waluku atau bintang Orion, itu sangat penting kedudukannya dalam pertanian pra-modern atau pertanian sebelum masa irigasi ada. Jadi zaman dulu, zaman sekitar 200 sampai 300 tahun yang lalu hingga sampai sekitar 100 tahun yang lalu, itu orang ketika ingin bertani itu melihat ke langit. Jadi dulu semua petani itu pada dasarnya adalah astronom atau ahli falak. Ketika muncul bintang, rasi bintang Orion atau orang Jawa itu menyebutnya Waluku karena bentuknya seperti bajak, seperti mata bajak, itu menjadi petanda, oh ini seperti sudah harus mulai mempersiapkan tanah untuk dicangkul, dijadikan digemburkan supaya nanti bisa ditanami padi. Ketika posisi bintang Waluku itu sudah lebih tinggi, oh berarti ini sudah harus mulai menebar benih. Ketika bintang Waluku itu ada di langit barat setelah matahari terbenam, itu artinya semua sudah harus dipanen. Jadi pertanian pro-modern itu hanya mengenal 1 kali masa tanam per musim atau per tahun, sehingga dan itu hampir seluruhnya adalah tada hujan. Jadi mereka sangat bergantung kepada kapan musim hujan itu terjadi dan kapan musim hujan itu berakhir. Kalau menanam padi ketika musim hujan itu sudah hampir berakhir dan kemudian padinya belum dipanen, itu otomatis akan pasti kekeringan. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, terkait dengan bintang Suraya ini, di Jazirah Arab, di tempat peradaban Islam mulai bersemi, itu sebenarnya tidak dikenal secara signifikan, kecuali dalam tafsir Jalalain tadi ya. Dan kemudian, kalau di Jazirah Arab, ini kaitan antara bintang Suraya ini dengan konstruksi syariat, itu lebih ke statusnya sebagai penanda wabah. Seperti tadi diungkap oleh Pak moderator kita. Walaupun, sekali lagi, ini di sini juga masih ada khilafiyah, atau perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah wabah yang terkait dengan tanaman dan hewan, dan juga ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah wabah untuk semuanya. Semuanya mengatakan ada dasarnya, ada dalilnya. Dasarnya ada terkait dengan teks hadis yang dikatakan sebagai teks yang sahih, ada juga yang menyebutnya sebagai teks yang dhaif atau teks yang lemah. Nah, kemudian di sini bintang Suraya ini terkait dengan kedudukannya dalam penentuan akhir wabah, bukan penentuan akhir wabah, mohon maaf. Jadi terkait dengan kedudukannya sebagai penanda akhir wabah, ini secara falakiyah ini tidak terkait dengan nujum atau astrologi. Jadi bukan berarti bahwa ketika bintang itu muncul, otomatis nasib baik di bumi wabah akan hilang selamanya. Itu tidak seperti itu. Tafsiran yang lebih mendekati tafsiran yang lebih mendekati adalah bahwa kemunculan bintang itu mungkin karena dikaitkan dengan kehadiran musim panas. Kalau di Indonesia kita tidak mengenal musim panas, tapi di Jazirah Arabia itu ada 4 musim. Jadi musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Ketampakan bintang Suraya
itu dikait-kaitkan dengan apa yang kalau di dunia falakiyah modern itu disebut sebagai segitiga musim panas. Jadi kemunculan bintang Altair, Vega, dan Deneb di langit timur menjelang matahari terbit. Nah, ketika bintang-bintang itu muncul, itu adalah penanda bahwa musim panas akan segera tiba. Musim dingin, musim semi segera berakhir. Nah, memang ada satu karakteristik terkait dengan wabah ini. Ketika wabah itu berkecamuk, wabah penyakit yang disebutkan dalam teks etis tersebut berkecamuk, ini ada indikasi bahwa wabah tersebut itu menghilang ketika terjadi perubahan musim. Dari musim dingin, musim semi yang suhu udaranya lebih rendah ke musim panas yang suhu udaranya lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Jadi ini tidak terkait dengan nujum, tapi lebih terkait kepada perubahan musim. Nah, kapan bintang suraya itu terbit? Kita bisa mengatakan berdasarkan pada hasil perhitungan falakiyah modern, atau kita menyebutnya sebagai hasil simulasi, itu kemungkinan akan terbit di pertengahan bulan Mei ini. Kalau tanggal persisnya kita bisa mengatakan sekitar tanggal 20 sampai tanggal 21, tapi itu dengan syarat bahwa itu terbit bersamaan dengan terbitnya matahari. Jadi pas matahari terbit, bintang suraya juga terbit ada di sebelah sisi utaranya. Dan seperti pengalaman falakiyah kita, ketika kita menghadapi bulan, ketika kita meru'yat hilal, kalau hilal itu terbenam bersamaan dengan terbenamnya matahari, itu otomatis tidak akan bisa dilihat. Sama seperti itu. Jadi ketika bintang suraya ini terbit bersamaan dengan terbitnya matahari, dia juga otomatis akan tidak bisa dilihat. Apalagi bintang ini jauh lebih redup ketimbang bulan. Bintang ini sangat-sangat redup, sehingga kalau dalam situasi langit seperti langit maghrib yang masih merah membara, itu bintang ini pun juga belum akan kelihatan. Nah, bintang suraya ini kemungkinan besar baru akan bisa dilihat nanti pada pertengahan bulan Juni 2020, karena dia sudah terbit 1 jam atau mendahului sejam sebelum terbitnya matahari. Jadi pas kita menyelenggarakan sholat subuh, insya Allah bintang ini sudah mulai muncul. Tapi kalau ingin melihat yang paling bagus, itu di bulan Juli atau seterusnya, sampai bulan Oktober. Karena di bulan Juli, bintang ini sudah terbit sekitar 2 jam sebelum terbitnya matahari. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat subuh pun bintangnya sudah terbit. Jadi pas pada saat kita melaksanakan sholat subuh, bintangnya sudah cukup tinggi, sudah sekitar katakanlah 15-an derajat. Jadi lebih mudah untuk dilihat. Nah, sebagai pembanding, tadi kami menyebut tentang adanya segitiga musim panas. Nah, segitiga musim panas itu juga mulai bisa dilihat pada bulan Juli. Itulah yang tadi kemudian saya pribadi itu menganggap bahwa hubungan antara bintang suraya dengan wabah itu sebenarnya terkait dengan kemampuannya muncul sebagai penanda dari perubahan musim yang sifatnya periodik. Jadi ini adalah salah satu kearifan lokal kalau kita bisa menyebut bahwa falakiyah ini tidak sekedar terkait dengan menghitung waktu sholat, menentukan waktu sholat, tidak sekedar juga terkait dengan bagaimana menentukan arah kiblat, walaupun itu memang sangat esensial, tidak juga sekedar terkait dengan penentuan awal puasa Ramadan dan Idul Fitri, tapi falakiyah ini juga memiliki peran yang sangat penting, terutama pada peradaban manusia untuk bagaimana mengetahui arah mata angin, bagaimana mengetahui musim, dan kemudian sampai saat ini pun masih juga digunakan sebagai bagian untuk bagaimana menentukan arah ketika kita tidak memegang atau tidak memiliki gadget yang terkait dengan penentu arah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Pak Kiai Rusli selaku moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Ma'rufin Sudibyo yang telah menjelaskan makna dari ad-dukhon, bintang suraya, dan kapan munculnya bintang suraya. Selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum ke arah sana, ini yang berkaitan dengan bintang suraya, perlu kita jelaskan kembali bahwa penjelasan dari Pak Ma'rufin tadi, kemungkinan besar yang bisa terlihat bintang suraya itu di pertengahan bulan Juli, yaitu terbitnya 2 jam sebelum terbitnya matahari. Itu yang saya bisa dapat simpulkan. Selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan, saya minta langsung saja ya, nggak usah di chat. Jadi langsung saja, yang mau bertanya bisa langsung. Silakan Pak.
Ini masih apa? Masih mute ya? Masih mute semua. Iya. Jadi, Mas Nupus silakan dibuka. Mas Nupus silakan. Saya memberikan kesempatan untuk bertanya langsung, tidak melalui chat ya. Biar kita mau coba ada interaktif karena 2 kali pertemuan pertanyaan dengan chat, tapi kali ini kita mencoba untuk interaksi langsung. Wah, anak siapa nih? Loh, silakan Mas Nupus. Silakan Mas Nupus di ini kan yang mau bertanya. Yang mau tanya angkat tangan aja. Tangan. Ini ada yang pertama Pak, yang dicek Pak. Ya, Pak Toto ya. Silakan Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada awal nih. Kalau kita nyari nanti bulan datanya. Mohon maaf, pertanyaan nggak kedengaran Pak. Ini Mas Nupus mungkin di mute dulu semua, biar ke Pak Toto dulu. Silakan Pak Toto. Ya. Pertanyaannya begini, untuk nyari bintang Surya itu kan gerombolan itu ya, gerombolan. Ya, betul. Ya. Nah, itu nyari datanya, data bintang apa gitu? Di apa? Jadi aplikasi atau kita ngitungnya, sehingga pertengahan Juni itu kita bisa menyaksikan atau kapan kita bisa menyaksikan. Ya itu posisinya kita bisa cari, kita bisa hisap gitu. Ya. Ini kan gerombolan katanya. Ya betul. Saya masih berbintang. Jadi bintang ini memang bintang gerombolan. Saya jawab langsung ya. Jadi bintang ini memang bintang gerombolan. Tapi dia itu posisinya saling berdekatan. Jadi kalau kita melihat dari bumi, dari tempat kita berdiri, itu tidak lebih lebar daripada bulan. Ini bergerombol begitu rapat. Jadi seperti titik-titik cahaya yang dia itu mengelompok seperti apa ya, kalau kita melihatnya seperti kembang api gitu, Pak. Saya tampilkan di sini. Ini adalah foto yang saya beri buat pribadi. Bentar, mohon maaf. Screen-nya. Ini adalah foto lama, foto tahun 2015, waktu kami mencoba untuk memotret sebuah komet. Dan ini di pojok kiri bawah, ini ada kelihatan 7 titik cahaya. Itulah bintang Pleiades atau kita sebut sebagai bintang Surya. Ini kalau kita ingin mencari di aplikasi, ini namanya memakai kode M45, Pak. M45. Atau langsung dengan namanya adalah Pleiades, Pleiades. Jadi kodifikasinya di dalam falakia modern, di dalam astronomi itu seperti itu. Jadi kalau menggunakan kode itu adalah objek M45, tapi kalau menggunakan nama itu langsung menggunakan Pleiades. Hanya beberapa simulator tertentu, seperti misalnya Starry-Night, yang dia itu mencantumkannya sebagai berdasarkan pada anggota dari masing-masing anggota dari bintang-bintang tersebut. Bintang ini ada 7, ada yang namanya Alcyon, ada yang namanya Elektra, dan lain-lain. Biasanya kita menggunakan patokan salah satunya adalah Alcyon. Alcyone tulisannya. Jadi demikian. Terima kasih. Oke, Pak. Perkenalan kecil kami menjawab dari Mbak Fitri Khalilah yang ini sudah menanyakan lewat chat. Itu bintang yang dibicarakan komet atau asteroid yang dibicarakannya apakah sama dengan komet? Itu tidak. Jadi beda antara asteroid dengan komet itu sangat signifikan. Asteroid itu pada dasarnya adalah batu yang beradar di langit. Sementara komet ini sama gumpalan juga, tapi dia menyemburkan gas dan debu. Jadi bedanya di situ.
Kalau kita bisa mengatakan asteroid ini bukit yang melayang di langit, sementara komet ini gunung berapi yang melayang di langit, karena dia selalu mengeluarkan gas dan debu. Gas dan debu kan kalau di bumi itu dikeluarkan oleh gunung berapi. Nah, komet ini beda dengan asteroid. Ini bahasanya jauh lebih lama, dan kita di Falakia klasik itu sudah mengenal komet sejak masa Daulah Bani Umayyah. Sudah ada ceritanya. Mungkin nanti akan kita ungkap lebih lanjut. Nah, begitu ya bisa kami sampaikan. Ini juga ada dari kawan-kawan di Labadil. Nah, Falakia dari dari mana? Dari Madura. Cara menghitung algoritma atau mengetahui kedudukan bintang Sequoia. Ini yang terpenting dalam hal terkait dengan bintang. Ini mereka punya nilai deklinasi dan ascensio recta atau right ascension yang tetap. Jadi kalau kita mengetahui nilainya, nilai deklinasinya, dan kemudian mengetahui nilai right ascensionnya, itu tinggal diubah ke bentuk koordinat horizon. Karena kan nilai deklinasi dan nilai right ascension itu adalah terkait dengan koordinat ekuator. Jadi tinggal ditransformasi atau dikonversi menjadi koordinat horizon, dan koordinat horizon Halo, Pak. Suaranya nggak jelas, Pak. Pak Ma'rufin. Halo. Pak Ma'rufin nggak ada suaranya ini. Kayaknya putus. Iya. Halo, Pak. Putus ya? Putus. Halo. Pak Marvin putus. Halo, Pak. Pak Ma'rufinnya belum masuk ini. Keputus. Sedang mau masuk lagi, Pak. Sedang mau masuk lagi, tadi terputus koneksinya. Pak Ma'rufin. Mohon ditunggu, Pak. Lagi koneksi lagi. Iya. Gimana Mas Adib? Sedang mencoba koneksi lagi, Pak. Ini Koneksi tadi lagi ya? kayaknya ada gangguan teknis koneksinya. Iya. Mungkin bisa dikompilasi pertanyaan-pertanyaan dulu kali, Pak ya. Iya. Sambil menunggu.
Sementara masih mencoba masuk Pak Ma'rufin. Gimana Mas Adib? Masih mencoba masuk nih Pak. Masih mencoba ya. Tahu ada teknisnya gimana nih? Mas Hendro masih? Pak Hendro? Halo. Ya. Pak Hendro, ini ada tawaran, apa bisa di Halo. Pak Hendro untuk menjawab? Halo, ya. Ya. Ini untuk melanjutkan, ini ada tawaran, gimana kalau Pak Hendro yang menjawab? Halo. Halo, iya Pak. Ya, gimana? Ini ada tawaran Pak dari teman-teman, apakah Pak Hendro bisa untuk menjawabnya gitu? Apa itu? Ini ada pertanyaan. Apakah bintang Suraya ada hubungannya dengan wabah? Jadi ada yang mengaitkan apabila bintang sudah nampak maka virus akan diangkat oleh Allah. Itu dalam hadis. Apakah itu betul katanya Pak? Ini dari Ari Rahman. Iya. Oke, baik. Tadi Pak Ma'rufin kemana nih? Pak Ma'rufin agak mau masuk lagi nih, agak sulit Pak. Ya. Baik, paling saya dari apa yang disampaikan Pak Ma'rufin tadi sudah jelasnya itu. Jadi secara langsung tidak ada kaitan ya antara bintang Suraya dengan wabah. Iya. Jadi sama saja halnya, banyak sekali hal-hal yang sifatnya astronomis itu kita kaitkan tapi tidak terkait secara langsung. Jadi Iya. kayak munculnya bintang apa namanya Waluku itu ya dikaitkan dengan musim tanam, itu sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung. Walukunya dengan tanamnya itu, tapi manusia kaitannya adalah dengan perubahan musim. Jadi itu yang biasa dilakukan oleh manusia, biasanya seperti itu. Kalau kaitan secara langsung bahwa itu sebagai penyebab dan itu sebagai apa namanya penghilangnya, rasanya enggak ya, enggak ada. Gitu Pak. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Ini untuk mengisi. Di chat Pak. Di chat, ya itu dari tadi yang dari chat itu ya. Ada lagi. Oh ada lagi. Nah, ini Pak. Ini dari Muhammad Awaludin. Apakah bintang Suraya juga keterkaitan dengan perpindahan musim di Indonesia? Karena seperti penjelasan tadi bahwa musim kita berbeda dengan negara luar, Pak. Iya, jadi kita sebenarnya bisa menjadikan benda langit apapun sebagai penanda, asal konsisten aja pengamatan kita ya. Jadi Suraya itu kebetulan munculnya kan pas berdekatan dengan musim tanggal Juni ya, di bulan awal-awal Juni ya. Jadi kalau itu akan selalu seperti itu. Tahun depan juga akan gitu, 100 tahun depan lagi juga akan seperti itu, karena konsisten seperti itu, kita bisa menjadikan itu sebagai penanda. Tapi untuk di Indonesia, tidak umum itu yang dijadikan bintang Suraya ya. Iya. Meskipun bintang Suraya itu
kita juga punya nama namanya Kartika, nyebutnya secara lokal kita menyebutnya sebagai Kartika. Oke. Terus ada pertanyaan lagi Pak dari Ahmad Musonib. Untuk menghitung posisi bintang itu menggunakan data ephemeris apa? Ephemeris banyak ya, kalau ephemeris yang sudah jadi itu banyak. Ephemerisnya Astronomical Almanac juga bisa. Terus semuanya sudah ada. Jadi beberapa yang sifatnya tinggal pakai source code juga tinggal di-download ya Mas ya. Nanti coba saya carikan linknya kalau mau memerlukan itu. Ya. Ini mohon maaf ini lagi di luar jadi harus pakai masker. Ya. Pak Rusli, ya, boleh saya mau ngasih pendapat sedikit. Silakan Pak. Gini, memang dalam hadis itu ya seperti tadi udah disebutkan, kita nggak melihat sahih atau tidaknya bahwa ada kaitannya antara bintang Suroya dengan wabah. Kalau saya melihatnya begini, karena bintang itu kan bagian dari peristiwa-peristiwa alam, masuk matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya itu kan peristiwa alam yang secara periodik itu muncul. Nah, sama seperti tadi dikatakan oleh Pak Hendro bahwa bintang seperti apa tadi Pak Waluku ya, Waluku yang penanda apa namanya? Penanda orang cocok tanam itu sebetulnya tidak kaitannya dengan cocok tanam, tetapi kaitannya dengan fenomena alam bahwa itu akan saat itu tepat untuk cocok tanam. Nah, termasuk juga bintang Suroya ini, kalau menurut saya, kalau memang itu terjadi wabah pada saat Suroya itu wabah yang muncul dari alam, bukan wabah yang muncul dari manusia atau penduduk bumi. Nah, seperti corona yang kita alami sekarang ini kan wabah yang bukan terjadi akibat fenomena alam, tapi terjadi akibat ulah manusia, ulah penduduk bumi. Gitu. Nah, makanya kalaulah dihubungkan antara bintang Suroya dengan wabah yang sekarang itu saya kira sangat jauh hubungannya. Itu menurut saya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Tati ya. Herianto. Ini kok. Ya. Nah, ini Pak Marupin sudah masuk ya. Ya. Oke, ya silakan Pak. Itu ada pertanyaan juga tadi yang sudah dijawab oleh Pak Hendro. Mungkin bisa menambahkan Pak Marupin untuk menjawab. Yang pertanyaan bisa dibacakan lagi Pak? Saya baca ya. Yang tadi itu, apakah bintang Suroya berkaitan dengan perpindahan musim di Indonesia? Karena seperti penjelasan tadi bahwa musim kita berbeda dengan musim negara lain gitu Pak. Silakan. Betul, ya. Baik. Saya hanya melengkapi saja apa yang tadi disampaikan Pak Hendro bahwa bintang Suroya ini kalau dikaitkan dengan perubahan musim di Indonesia ini mungkin sifat hubungannya tidak langsung. Jadi karena perubahan musim di Indonesia ini kan dari musim hujan ke musim kemarau ke musim hujan ini kan dikontrol oleh angin muson, sistem angin muson. Dan itu memang bisa dikaitkan dengan ketampakan bintang tertentu. Jadi betul tadi fenomena alam ini memang hanya menjadi sebuah hal yang sifatnya penanda, bukan sebagai sebuah hal yang sifatnya berhubungan sebab akibat. Itu bukan karena munculnya bintang tertentu terus kemudian menjadi musim panas, tidak. Hanya karena ketika bumi berotasi pada sumbunya dan kemudian berevolusi mengelilingi matahari, ketika kemudian pada momen tertentu terjadi musim panas misalnya atau musim kemarau di Indonesia, itu pada momen tersebut kemudian di langit terlihat bintang yang dimaksud. Jadi ini fenomenanya. Jadi dua fenomena yang sebenarnya masing-masing berjalan sendiri-sendiri, tapi tidak saling berinteraksi, tidak saling menyebabkan sebab akibat. Hanya kebetulan pada saat yang sama itu terjadi bersamaan. Nah, apakah bintang Suroya ini atau bintang Suraya ini bisa menjadi penanda bagi perubahan musim di Indonesia? Ini jawabannya mungkin bisa, tapi secara tidak langsung. Karena seperti tadi kita kemukakan di awal, bahwa yang menentukan di Indonesia ini, jadi patokan utama bagi orang-orang Indonesia, khususnya pada masa lalu, ini perubahan musim adalah dikaitkan dengan kemunculan rasi bintang Waluku atau rasi bintang Orion. Kalau rasi bintang Orion berkedudukan tertentu
tertentu berarti dia sudah mulai musim hujan. Terutama ini adalah ketika muncul di langit timur sebelum terbitnya matahari. Jadi pada waktu subuh. Jadi kalau rasi bintang Orion muncul di waktu subuh sebelum terbitnya matahari, ini sebuah penanda bahwa musim hujan sudah hampir menjelang dan kemudian tanaman atau lahan itu sudah seharusnya mulai dibersihkan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, juga saya langsung jawab tadi dari Pak Arianto, betul bahwa ini fenomena yang tidak saling terkait, tapi kebetulan terjadi pada saat yang sama. Terlepas dari perspektif apakah wabah penyakit yang sedang terjadi pada saat ini adalah buatan manusia atau buatan dari atau murni dari alam, ini adalah bahwa munculnya bintang Surya ini adalah fenomena yang berbeda dibandingkan dengan munculnya wabah itu sendiri. Nah, apakah kemudian antara wabah dan itu saling berhubungan? Apakah kemudian dalam bahasa yang lebih tegas kita bisa mengatakan bahwa munculnya bintang Surya kelak di bulan Juli, di bulan Juni-Juli ini bisa menjadi penanda bahwa wabah itu akan segera berakhir? Jawaban saya adalah Allahu alam, karena kita tidak tahu tentang terkait dengan hal itu. Karena hubungan-hubungan antar variabel dari kemunculan bintang dengan kemudian dikaitkan dengan berakhirnya wabah kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa berdasarkan sejarah yang disebut pandemi, jadi wabah yang bersifat global, itu memang tidak akan terjadi secara terus-menerus. Kita ingat misalnya pada tahun 1960-an, Indonesia adalah pusat dari pandemi kolera waktu itu. Jadi sebelum meletusnya peristiwa G30S, itu Indonesia adalah pusat dari pandemi kolera. Tapi begitu dalam tempo 2 tahun, pandeminya selesai. Ya memang menyebar ke negara lain. Dan itu bertahan di negara-negara lain mungkin sampai sekitar 5-10 tahun. Tapi Indonesia begitu dalam tempo 2 tahun setelah wabah itu mulai, pandeminya di Indonesia selesai. Dan kita juga bisa melihat misalnya pada kejadian tahun 1918, jadi ketika terjadi flu Spanyol, orang menyebutnya flu Spanyol, walaupun sebenarnya itu adalah influenza biasa. Influenza biasa yang kebetulan dia itu sangat menular, yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu kebetulan mematikan. Nah, pada kejadian pandemi tahun 1918 itu, pandeminya juga tidak lama. Jadi berlangsung sekitar maksimal itu 4 bulan. Ya memang korbannya besar ya, karena di saat itu kan teknologi medis atau teknologi kedokteran belum semaju sekarang. Jadi ada orang sakit, kita nggak tahu bagaimana harus diapakan, terus kemudian ya tinggal ditaruh di bangsal-bangsal rumah sakit, terus kemudian dirawat sebisa mungkin. Jadi belum sampai menelusur ke bagaimana sifat molekulernya, terus kemudian bagaimana antibodinya dan sebangsanya, itu belum sampai ke arah situ. Karena kemajuan teknologi kedokteran ini kan baru terjadi pada setengah abad terakhir ini. Nah, yang jelas bahwa pengalaman sejarah pada tahun 1918 itu, pandemi juga berlangsung tidak lama, hanya sekitar 3-4 bulan. Ya kalau kita mau proyeksikan ke masa sekarang, karena kita di Indonesia mengalami wabah itu dari bulan Maret, kalau bulan Maret itu kita hitung 4 bulan ke depan, ya kita bisa mengatakan mungkin di bulan Juli itu selesai. Tapi dengan catatan bahwa sifat virusnya itu sama dengan sifat virus di kejadian tahun 1918. Nah, ini masalah terkait dengan sifat virus bagaimana, ini di luar kompetensi dari kami. Jadi saya pribadi tidak akan mengulas lebih lanjut karena itu juga sudah bukan bagiannya Falakia, itu juga sudah bukan kompetensi dari kami. Tapi yang jelas bahwa pengalaman sejarah itu seperti itu. Ada atau tidaknya fenomena di langit, wabah itu akan selesai dalam tempo tertentu. Gitu. Ya, kami kembalikan kepada Pak Moderator, silakan. Ya, selanjutnya Pak, ada pertanyaan untuk menghitung posisi bintang itu menggunakan data efemeris apa ya Pak? Nah baik, kalau menggunakan posisi bintang itu kita tidak punya data efemerisnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi itu memang harus dicari kalau kita menyebutnya di internet lah ya. Bagaimana cara mencarinya di internet? Ini cukup kita, misalnya kalau dalam kasus bintang Surya atau bintang Pleiades ini, kita cukup cari di Wikipedia juga bisa. Itu kemudian ambil data deklinasinya. Karena beda dengan matahari, bulan, dan planet-planet, bintang selalu punya deklinasi yang sama, punya RA atau rate ascension atau ascensio recta yang sama. Nah, karena deklinasi dan RA-nya sama, kita bisa langsung menggunakannya tanpa harus menghitung kemudian kemungkinan terjadinya pergeseran dari deklinasi dan RA tersebut selama periode tertentu. Jadi dari angka yang sudah ada misalnya di Wikipedia gitu, kita tinggal ambil comot, terus kemudian kita masukkan ke program yang akan mengkonversi dari tata koordinat ekliptika dari rate ascension dan deklinasi menjadi ke dalam wujud horizon di dalam tinggi dan altitude.
dalam altitude dan azimut. Mohon maaf saya keliru tadi. Dalam altitude dan azimut. Kira-kira begitu, Pak. Oh gitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Sopi. Mohon contoh menghitung terbitnya Suraya Pak. Saya ada contohnya, cuma ini kebetulan bahwa kami ini sedang mengalami masalah di sistem gadgetnya. Jadi nanti mungkin akan saya sampaikan dalam model itu ya, dalam model Excel tapi menyusul ya Pak ya. Iya, iya. Jadi nanti tinggal mengkonversi dari katakanlah begitu dengan data deklinasi tersebut kita tinggal mengganti tanggalnya, nanti keluarnya bagaimana gitu, outputnya bagaimana. Kira-kira seperti itu Pak. Ya. Atau mungkin ada simulasinya Pak? Simulasinya juga kebetulan belum bisa dikerjakan Pak. Ya. Oh gitu. Iya. Iya, kebetulan belum bisa dikerjakan. Ya. Oke, selanjutnya dari Pak Toto. Ya. Bandung, sejak adanya hadis Nabi tentang bintang Suraya, sudahkah terbukti atau berapa kali sebagai tanda hilangnya wabah? Itu Pak. Kalau catatan sejarah modern itu belum ada. Kalau catatan sejarah klasik di era para sahabat Tabi'in dan Tabi'in ya karena beliau-beliau itu bisa mengatakan bahwa ketika wabah itu berakhir dengan munculnya bintang ini, bintang tertentu ini, maka tentunya sudah cukup sering ya. Tentunya sudah cukup sering. Dan itulah yang kemudian juga mendasari saya pribadi tadi berpendapat bahwa ini merupakan penanda bagi perubahan musim karena wabah di negara 4 musim, jadi kejadian penyakit di negara 4 musim, itu memang bergantung kepada suhu lingkungan. Kalau suhu lingkungannya meninggi, menjadi lebih panas, penyakitnya menjadi berkurang atau menyurut, malah mungkin hilang sama sekali. Tapi kalau musimnya musim dingin, ini penyakitnya lebih tahan, lebih kebal, bakterinya lebih kebal, virusnya lebih kebal, sehingga dia lebih mudah menyerang, gitu Pak. Oh itu. Iya, iya. Makanya tadi kami sebutkan di awal bahwa ini terkait dengan perubahan musim karena salah satu indikasinya ke sana. Ya. Jadi belum ini ya, belum ada data ininya ya Pak ya, berapa kali? Data modern belum ada. Data modern belum ada. Belum ada ya. Tapi ya, ya. menjadi catatan kita aja nih ya. Iya, iya. Untuk menjadi catatan kita, terima kasih Pak Toto. Ini jadi catatan kami. Jadi berapa kali sudah terjadi hubungannya antara bintang Suraya dengan hilangnya wabah. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Sukirman. Apakah untuk mengetahui simulator pergerakan bintang Suraya bisa menggunakan aplikasi apa itu Pak? Aplikasinya kalau menggunakan HP ini jarang Pak yang ada Pak. Ya kita kalau saya pribadi biasanya menggunakan Heavens Above, itu tapi lebih banyak digunakan untuk melacak satelit. Kalau kita gunakan PC atau laptop, itu banyak sekali. Ada yang namanya Starry Night, ada yang kemudian namanya Celestia, ada yang kemudian namanya Skiview, itu hampir semuanya bisa digunakan untuk mengetahui pergerakan bintang Suraya. Tapi kita juga punya aplikasi planetarium yang sifatnya online atau dalam jaringan. Kita bisa menggunakan misalnya The Sky Live ya, The Sky Live, jadi Sky SKY terus Live live.com itu bisa digunakan. Jadi di situ nanti kita diminta untuk men-set kapan tanggalnya, kapan di mana lokasinya, terus kemudian objek apa yang akan dituju. Kalau Suraya itu kodenya M45 seperti tadi kami sebutkan di awal. Nah, dari simulator tersebut memang simulator ini sangat menghemat waktu. Kita jadi tidak menghitung terlalu panjang. Meskipun juga sebagai ahli falak itu kan kita istilahnya tetap harus bisa mengkonfirmasi bahwa perhitungan simulasi yang disampaikan itu terkait dengan apa yang bisa kita hitung dan bisa kita verifikasi secara manual. Nah, dari simulasi-simulasi tersebut makanya tadi kami dapat mengatakan bahwa di pertengahan Mei ini sudah terbit, tapi terbitnya bersamaan dengan terbitnya matahari. Jadi kalau dalam bahasa falakiyah ini sulit sekali, bahkan boleh dibilang mustahil untuk dilihat. Nah, baru pada saat ketika bintangnya itu sudah lebih dulu terbit dibanding matahari, dan ini minimal sejam sebelumnya, pada pertengahan Juni nanti, itu bintangnya baru bisa dilihat. Jadi khusus dalam bintang ini, karena bintang ini bintang redup ya Pak ya, jadi bintang ini bintang redup, magnitudenya itu cuma sekitar +2 atau +1,5. Ini kalau dibandingkan dengan hilal, itu jauh lebih redup lagi. Hilal itu magnitudenya sekitar -3 sampai -4. Sementara bintang ini +3 sampai +1,5 sampai +2. Nah, ini karena jauh lebih redup, makanya dia membutuhkan waktu terbit jauh lebih awal dibanding dengan waktu syuruk atau waktu terbitnya matahari. Sebab kalau nggak begitu, nanti cahaya matahari sudah terlanjur terang, cahaya matahari yang ada di syafaq itu sudah terlanjur terang,
Nah, kalau sudah terlanjur terang, nanti bintangnya otomatis sangat sulit dilihat. Bahkan dengan teleskop pun kalau sudah terlanjur terang itu sudah tidak bisa dilihat lagi. Ya. Oh itu ya. Ya, ya. Tulisannya Skylab ya? Ya, Gimana, Sky. Pak? Ya, betul itu yang ditulis Mas Adib itu. Mas Adib ya? Ya. Ini apa? Planetarium.com? Itu juga bisa dipakai, Pak. Bisa juga dipakai ya? Ya. Oke, iya. Ini ada apa nih? Mbak Fitri Kholila, mohon maaf tadi saya telat bergabung. Ini minta penjelasan lagi. Apa perbedaannya dukhon dengan surya? Ya. Selanjutnya, bintang Orion dapat dijadikan sebagai salah satu patokan pergantian musim di Indonesia. Namun saat ini sering terjadi anomali. Padahal periode kemunculan bintang sebetulnya selalu sama. Apakah bisa dikatakan jika anomali pergantian musim merupakan akibat dari pola hidup manusia yang tidak bersahabat dengan alam? Nah, ini gimana, Pak? Oke, terima kasih. Tentang terkait dengan paparan dukhon dan surya, nanti biar dibagi oleh kawan-kawan atau nanti saya kirimkan filenya supaya nanti bisa di-upload ya. Nanti kan ini semua berada di grup, jadi nanti bisa kita unduh materinya. Mohon maaf juga kalau boleh berkenan, ini Pak Moderator, ini pertanyaan terakhir ya, karena kebetulan setelah jam 10 kami ada kegiatan yang lain. Betul, Pak. Baik, saya hanya akan menekankan pada terkait dengan patokan pergantian musim dan kemudian anomali. Jadi seperti tadi kami kemukakan di awal, bintang ini bukan penyebab dari perubahan musim. Ini adalah fenomena sendiri di langit, perubahan musim itu sendiri juga fenomena sendiri yang ada di bumi. Hanya secara kejadian, keduanya berlangsung pada waktu yang sama. Karena berlangsung pada waktu yang sama, kita bisa mengatakan bahwa itu ada hubungan temporal atau hubungan dalam skala waktu. Tapi hubungan kausal, hubungan sebab akibat, ini tidak ada. Nah, sementara yang terkait dengan perubahan musim itu sendiri, itu faktornya lebih banyak ke pencahayaan matahari, kemudian konsentrasi gas-gas CO2 misalnya di atmosfer, dan kemudian juga ada terkait dengan tebaran pulau di permukaan. Jadi mohon maaf, ini maksud saya adalah distribusi pulau di sebuah perairan, karena negara kepulauan itu memiliki musim yang berbeda dengan negara yang sifatnya kontinental atau daratan. Nah, kenapa kemudian terjadi anomali? Ini salah satu indikasinya yang saat ini sudah menjadi pedoman bersama, menjadi kesepakatan bersama. Ini adalah itu disebabkan oleh berlebihnya pasokan gas, khususnya gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini terlalu berlebih di atmosfer kita. Ya ini memang disebabkan oleh aktivitas kita sendiri. Jadi aktivitas industrial kita selama sekitar 1,5 abad terakhir itu mengkonsumsi batu bara, kemudian minyak dan gas bumi dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga kita melepaskan emisi gas karbon dioksida yang sangat besar ke lingkungan. Gas karbon dioksida bersifat menyekap atau menyimpan panas. Ketika gasnya menyimpan panas, otomatis suhu udara akan naik. Ketika suhu udara akan naik, otomatis pola penguapan di lautan akan berubah. Pola penguapan di lautan dan di badan-badan airnya akan berubah. Ketika pola penguapan itu berubah, otomatis musim berubah. Bisa menjadi lebih panjang, bisa menjadi lebih pendek, dan ini banyak sekali variasinya di sini. Saya kira ini nanti akan sangat menarik kalau Falakia bisa mengangkat kajian terkait dengan bagaimana perubahan musim ini, walaupun itu bukan skop kita ya. Tapi ini mohon maaf tidak bisa dibahas di sini karena ini nanti akan terlalu melebar. Jadi yang poin yang ingin kami katakan bahwa di sini terkait dengan bintang surya ini, dia muncul di langit sebagai sebuah fenomena sendiri. Dan kemudian perubahan musim dari musim katakanlah musim hujan ke musim kemarau di Indonesia, atau dari musim semi ke musim panas dari musim semi ke musim panas di negara 4 musim, itu adalah fenomena yang ada di permukaan bumi sendiri. Hanya secara kejadian keduanya berlangsung pada saat yang sama. Jadi para saintis akan mengatakan itu ada hubungan temporal karena terjadi pada saat yang sama. Tapi kalau hubungan spasial secara keruangan atau lebih signifikan lagi hubungan kasualitas. Jadi hubungannya bersifat sebab akibat itu tidak ada. Nah makanya dari awal selalu bahwa Falakia itu menekankan bahwa ini bukan ujung, bukan karena bintang itu muncul kemudian wabahnya berakhir, bukan karena bintang itu muncul kemudian musimnya berubah, itu tidak begitu. Falakia selalu akan menekankan itu bintang itu sebagai permata langit, sebagai sebuah penanda bahwa itu yang bisa digunakan sebagai patokan. Sebatas itu sebagai patokan, tidak lebih dari itu. Kira-kira begitu Pak Moderator. Ya. Terakhir Pak Ma'rufin, ini saya terakhir ini kita simpulkan aja.
ini ada Ya. beberapa pertanyaan juga yang mungkin akan teman-teman akan mau memperhatikan nanti ini Ya. tentang punya bintang surya di bulan Mei ini, Pak. Ya, Tadi ya. kemungkinan di tanggal 20 ya, Pak? Iya, betul ya. Tanggal 20 Mei ya? Iya, iya. 20 Mei atau 21, Pak? 20, Pak. Tanggal 20 Mei ya. Nah, Iya, bagi iya. teman-teman untuk ingin melihat bintang surya itu di pagi hari ya, Pak? Pagi hari, betul. Tapi harus Pagi nunggu hari. bulan Juni, Pak. Harus nunggu bulan Juni. Enggak, mohon maaf. Ini kita mulai Ya. dari tanggal 20 Mei ya, Pak? Iya, betul. Mulai dari 20 Mei. Mulai tanggal 20 Mei, cuman Ya. di tanggal 20 Mei ini kemunculan bintang surya bersamaan dengan terbitnya matahari gitu kan, Pak ya? Betul, ya, betul ya. Sehingga agak sulit untuk kita melihat bintang surya tersebut karena begitu Terangnya kuatnya matahari. sinar Ya. cahaya matahari. Iya, ya. Nah, kalaupun mau adalah tanggal 20 Juni ya, Pak? Ya, 20 Juni atau lebih tua lagi. Jadi bisa 30 Juni atau lebih tua lagi pada awal-awal minggu pertama bulan Juli. Ya, kita mulai juga di tanggal 20 Juni gitu ya, Pak ya? Ya, ya, bisa, Pak. Bisa ya, di tanggal 20 Ya. Juni ini perkirakan muncul surya itu 1 jam sebelum matahari terbit ya, Pak? Terbit, ya. Umpamanya matahari terbit itu jam 6, berarti Ya. jam 5 bisa kita lihat ya. Ya, ya. Itu. Kemungkinan bisa juga lagi nanti di tanggal itu kan di tanggal 20 Juni, 21 sampai tanggal 30 Juni ya, Pak ya? Ya, ya, betul. Nah, untuk lebih tinggi lagi itu di sekitaran di tanggal 20 Juli ya, Pak? Ya, betul. 20 Itu malah Juli. sebelum sholat subuh sudah terbit. 20 Juli ini 2 jam sebelum matahari terbit ya, Pak? Iya. Misalnya matahari terbit jam 6, berarti jam 4 sudah muncul surya gitu ya, Pak ya? Iya, Jam betul, 4 Pak. pagi ya? Iya, iya, Nah, betul, ya Pak. itu. Bagi teman-teman mungkin bisa melihat di tanggal 20 Juni sampai 20 Juli terus sampai Agustus. Karena di 20 Juli ini 2 jam sebelum matahari terbit ya, munculnya surya Iya. itu ya, Pak ya? Iya, Ya. iya. Saya kira itu mungkin kesimpulan kita pengajian kita pagi hari ini tentang bintang surya. Karena ini teman-teman ini mungkin penasaran, Pak. Apalagi kita di kampung ini kan menghubungkan hadis Nabi dengan kemunculan bintang surya ini. Jadi terima kasih pembahasan dari Pak Kiai Ma'rufin Sudibyo sebagai wakil sekretaris Lembaga Falakiyah tentang dukhon dan tentang bintang surya yang dihubungkan dengan wabah COVID-19 ini. Saya kira itu, Pak ya. Kita akhiri saja. Ini sudah mau jam 10. Iya, iya. Mari, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung bersama kami. Insya Allah hari Ahad besok ada pengkajian kembali yang akan menjadi narasumber adalah Pak Hendro Setianto. Itu pun juga tentang masalah falakiyah juga. Sebelum kita akhiri, kita baca doa dipimpin oleh Pak Nahari Musli. Silakan Pak Nahari sebagai sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU untuk membacakan doa akhir pengajian ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rusdi. Mari Bapak sekalian kita tutup aja pertemuan majelis pada pagi hari ini dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Besok bisa bergabung kembali dan sampai akhir Ramadan ini kita akan tetap mengadakan pengajian. Dan kami akhiri dari Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nufus. Halo Pak Nufus. Terus silakan Pak. Hadir. Ngobrol nyantai dulu. Ya, kalau masih ada waktu bisa digunakan untuk untuk mencari, kita mau menyelenggarakan rapat pengurus itu di YouTube-nya di-off-kan dulu. Yang lain di unmute dulu. Yang lain. Maka Pak Nuf silakan di-anukan Nufus untuk intern yang sekarang. Halo.
YouTube-nya masih nyala YouTube-nya.